anak baru ya? Si Pupus. Lupus, Pak. Jaga nama baik dan martabat sekolah ini. Siapa? Tak kenal, maka tak sayang. Daku gusur, calon seniman besar. Boem Lebon. Boem Lebon. Jomblo, bermasa depan cerah. Kamu sama sekali nggak cinta lagi sama aku. Masih cinta. As friends. Dibawa-bawa. Lo gak ngerti juga ya? Lulu itu cuma punya mami sama kamu. Kalau mami udah nggak ada, siapa yang jaga Lulu? Perkataan dan hati harus sama. Hati dan perkataan saya teh sama, Pak. Yaitu cinta poco-poco. Jangan khawatirkan itu. Kami ini sahabatmu. Kita semua mau kok jadi teman lo. Kita semua sahabat. Karat, Kong. Ah, minta. Jangan, Kong. Jangan. Nanti keselak, Kong. Halo sore Mas Hilman, Selamat sore, apa kabar ini? Pak Henry. Baik. Cepet banget dari waktunya. Abis ini kerjaan stripping kan tiap hari, Mas. Jadi kejar-kejaran, terus ada 2 judul lagi tayang, jadi tiap hari setoran. Kadang-kadang ada langsung revisi, ya udah deh. Gitu deh kerjaan stripping. Kalau lagi tayang gitu ikut ke lokasi? Enggak, biasanya seminggu sekali aja kita meeting buat evaluasi seminggu sekali. Selebihnya nulisnya di rumah, dari rumah sih. Yang lagi tayang sekarang dari Jendela SMP ya? Iya, sama ada yang baru, yang satu bungkus, ada yang baru anak band sekarang barusan. Oke. Minta waktu sebentar ngobrol. Mau nanya tentang, pertama saya kenal nama Hilman Hariwijaya tahun 90-an dari Cerpen Lupus. Oh iya. Aduh, zaman itu seru banget tuh. Yang ada makhluk Akhir dari kota lah, apalah. Akhir 80-an itu ya. Ada 80 cerpen ya zaman itu ya? Saya cerpen nulis Lupus itu mulai 86. Jadi 87 udah mulai ada bukunya diterbitin pas tahun kemudian. Gimana cerita hingga bisa jadi, awalnya dari cerpen dulu dong sebelum ke film atau yang lain? Sebelum ke sinetron awalnya ke cerpen dulu nih. Oh iya, emang waktu itu kan memang belum ada sinetron ya, belum ada film. Oke. Film juga masih jarang, jadi saya memang awalnya dari dulu memang ikut di High Club, di majalah High kan ada High Club gitu. Oke, ya. Itu waktu itu almarhum Mas Arswendo dia bikin, karena dia kan orangnya senang sama orang-orang anak-anak yang kreatif gitu yang mau berkarya gitu. Jadi dia bikin klub gitu yang isinya anak-anak semua. Waktu itu penulisnya banyak yang udah terkenal pada saat itu kayak Laila Eskodori, Mbak Laila. Terus ada beberapa nama lagi deh yang sekarang Neno Warisman juga termasuk dulu waktu itu. Nah, terus saya ikut masih SMP waktu itu, tahun awalnya masih SMP, ikut-ikutan mereka aja gitu. Karena memang pengen belajar nulis dari mereka gitu, dan pengen punya lingkungan yang memang orang-orang penulis gitu. Nah, udah gitu tuh saya ikut jadi kayak wartawan freelance di situ di majalah itu. Terus akhirnya saya ngelihat waktu itu kan Mas Wendo bikin serial di majalah Hai kan, ada Keluarga Cemara, ada Kiki, ada Gunung. Nah itu kepengen banget, saya ngeliat ini enak banget ya, tiap minggu bisa bikin cerita yang lucu yang dimuat tiap minggu gitu. Akhirnya saya ngajuin usul gitu, saya mau bikin dong kayak serial. Emang lu bisa, kata Mas Endo. Jadi saya coba aja, terus akhirnya saya bikin dia Lupus itu gitu, sampai dia baca, dia suka gitu, wah ini oke nih gitu. Akhirnya dimuat tiap minggu di majalah Hai, dan kebetulan waktu itu responnya positif, karena waktu itu kan saya kan masih remaja banget ya waktu itu, jadi tahu banget gitu dunia yang
yang saya tulis, yang Anak gue muda tulis tuh maunya tahu banget apa Jadi gitu emang ya? gue ngalamin sendiri sebagai remaja. Maunya kayak gimana. Sedangkan waktu itu kan penulis yang lainnya tuh udah lebih senior, istilahnya dia agak berjarak gitu. Jadi bahasa yang gue pakai juga bahasa anak muda waktu itu. Jadi begitu itu mereka langsung terima dan ngerasa, oh ini gue banget ya cerita si Lupus ini, dan makanya langsung nge-booming pada saat itu gitu, langsung diminta dibukuin sama Gramedia. Jadi saya nulis tiap minggu, tulis di majalah Hai, terus tiap sebulan sekali dikumpulin jadi satu buku gitu di Gramedia. Ya. Awalnya begitu sih. Berarti awalnya dari cerpen di dalam Hai, majalah Hai, terus baru dibukuin sama Gramedia setelah itu ya? Dikompil, dikumpulin, tiap 10 cerita dikumpulin, terbitin jadi buku, jadi serial tipis-tipis gitu. Sekarang udah nggak nemu Dan lagi itu ya? juga, kenapa? Sekarang Gramedia nggak produksi lagi ya? Gramedia sekarang ada sih, cuman udah beda lagi ya kan. Sekarang kan mereka punya banyak, ada digital juga kan, digital booknya. Tapi suasana yang saya dapetin kayak dulu itu kayaknya nggak ada di sekarang ya, soalnya udah beda banget sih sekarang situasi. Ya, benar. Situasi remajanya udah beda banget. Benar. Dulu juga bahasanya keren di zaman itu. Iya. Itu tambah lagi dengan karakter Lupusnya yang rambut gondrong, tasnya panjang, celananya gombrang. Terus dengan ya itu balon emang karetnya ciri ya. khas waktu itu. Kebetulan kan lagi trennya Duran-Duran ya, grup musik Ya, waktu itu benar. Duran-Duran. Jadi saya ambil satu sosok John Tyler itu, saya indikasikan kurus, tinggi, terus rambutnya ada jambulannya, belakangnya panjang, ya itu sosok Lupus itu ya identiknya karena dari Duran-Duran pada saat itu memang lagi hit banget dia mereka. Oke. Dan sempat ada juga kayaknya di Stephen ngebahas lagu Notorious-nya Duran-Duran ya, kalau nggak salah ya? Iya, tapi ya Notorious Duran-Duran juga Queen, waktu itu kan Queen juga lagi botak banget. Jadi di dua band itu aja kita banyak bahas di cerita juga, karena kan kebetulan tokohnya si Lupus ini memang wartawan, jadi dia banyak tahu soal musik. Itu curhat bukan sih sebenarnya? Yang ada Vivi Alone lah, Sama, siapa? iya. Iya, itu sih sebetulnya memang kayak ini ya, kayak curhat, atau saya bikin memang Atau memang apa ada yang saya lihat karakter-karakter itu? sehari-hari gitu. Tokoh-tokoh itu Ada emang karakter itu teman-teman di SMA saya gitu, ada Wusur, Boim, Vivi Alone, artis. Iya. Itu ada ceweknya. Cuman kalau Lupus itu kan fiktif, cuman teman-temannya itu benar ada gitu, dengan karakter-karakter yang memang saya bikin ya seperti itu gitu, lebih bikin komedi sih. Oke. Sempat berapa judul dulu? Banyak sih kalau Lupus, ini banyak banget ya. Malah nggak ngitungin sih, tapi sampai ada Lupus kecil, Lupus ABG itu sampai ratusan sih ada, ratusan. Oke. Hingga setelah itu difilmkan. Iya, di film. Begitu bukunya booming, difilmkan. Terus makin difilmkan, makin booming lagi. Jadi ya udah. Rian Hidayat kalau nggak salah dulu ya. Efek domino gitu. Kenapa? Dulu sama Rian Hidayat bukan perannya, Rian Hidayat. Iya, peran utamanya Rian Hidayat di film. Itu gimana Dan idenya bisa difilmkan? Mas Hilman yang ngajuin atau mungkin produser yang minta Mas Hilman? Produser sih itu sama kayak sekarang. Jadi produser kan pada saat itu juga ngelihat buku-buku yang bestseller. Akhirnya dia beli untuk jadi diangkat di film. Waktu itu kan banyak bukunya Mirawe juga kan, buku yang diangkat buat film. Nah itu dia ngeliat di remaja bukunya saya lagi booming waktu itu. Akhirnya bersamaan sama Prambors bikin catatan si Boy itu kan. Jadi saya bikin Lupus, catatan si Boy, terus dua idola ini akhirnya dibikin film gitu. Lupus dan si Boy. Sampai sekarang selain tokoh Lupus punya cerpen apa lagi yang difilmkan? Waktu itu ada Olga juga. Olga Sepatu Roda ya? Iya. Terus kalau di film kan cuman itu kali ya. Ada yang lainnya cerita lepas sih, bukan series. Kayak dulu pernah bikin Valentine, terus juga ada film-film lepas remaja gitu, tapi bukan dari buku yang bersambung, cerita bersambung gitu. Dan sekarang masih aktif nulis? Masih, tapi udah bergeser ke sinetron sekarang, karena kan medianya udah benar. media sinetron.
Dan buku juga ya buku agak kurang, masih ada sih tapi kurang sehits dulu ya. Kalau dulu saya bikin lupus tuh bisa jutaan eksemplar ininya Ya, cetakannya. Aha. Nah sekarang itu 5.000 eksemplar aja udah bagus banget gitu. Jadi emang orang banyak ke digital kan ya, lebih banyak ke Kamu digital. mau coba cerpen digital mungkin? Belum nyoba sih, karena udah saking udah ininya apa, sekarang kan pola berpikirnya udah sinetron ya. Ya. Sinetron tuh beda banget sama buku ya. Sinetron tuh kan ceritanya lebih konfliknya, lebih banyak twistnya, lebih kenceng ceritanya gitu, dan lebih visual action gitu. Jadi cara berpikirnya tuh udah beda gitu. Untuk bikin cerita yang seperti itu gitu. Kalau bikin buku, saya kayaknya harus punya waktu 6 bulan dulu kali untuk menghilangkan semua Dan gaya perlu riset bercerita juga mungkin ya. ala sinetronnya gitu. Jadi saya udah nggak, malah terakhir bikin buku malah udah nggak bisa bagus gitu. Maksudnya nggak bisa naratif kayak dulu. Dulu kan emang nulis cerpen, jadi memang ceritanya sangat naratif banget. Tapi kalau sekarang lebih ke nulis, karena sinetron ya lebih action, lebih banyak twist cerita, lebih cepat ceritanya gitu. Ada perbedaan yang Pernah ikut ini nggak Mas? Lomba bikin cerpen atau apa zaman itu? Oh iya, justru awalnya saya pede jadi penulis itu karena menang juara 2 sayembara di majalah Hai, Mengarang. Oke, Itu pertama tahun yang 78. Tahun 78 tuh masih SMP udah juara. Oke. Nah dari situlah mulai udah kayaknya gue nemuin deh ya, jati diri gue sebagai penulis gitu ya. Akhirnya semua gue tuh orangnya cukup fokus gitu, jadi semuanya terusnya abis itu diseriusin ke dunia tulis menulis, baca, banyak bergaul sama penulis, pengarang-pengarang gitu, dan lingkungan mainnya juga lingkungan penulis semua, karena menurut gue sangat penting ya, lingkungan itu yang membentuk kita untuk jadi siapa, itu ya lingkungan gitu. Jadi kemana kita bergaul ya kita akan menjadi seperti itu gitu. Nah kebetulan waktu itu pada zamannya itu Mas umur berapa ya waktu itu? Pada zamannya itu banyak gelanggang remaja. Ya tahun benar. 70. Saya baca Lupus itu kelas 1, kelas 2 SMA. 2 SMA. Oh berarti agak di bawah saya. Jadi ya mungkin. Nah waktu itu ngalamin nggak banyak ini? Iya, banyak gelanggang remaja gitu ngalamin nggak di gulungan? Gimana? Nah itu sekarang kan hampir nggak ada ya seperti itu. Nah dulu kita mainnya tuh, saya sih mainnya ke situ gitu, ke gelanggang remaja, karena di situ banyak kegiatan-kegiatan. Kalau kita hobi gambar karikatur atau nulis itu ada kelompoknya gitu. Hobi nulis ada kelompoknya. Nah kebetulan waktu itu gue sangat suka gambar dan suka nulis, jadi di Bulungan sama di Jakarta Barat waktu itu ada gelanggang remaja Jakarta Barat, saya ikut di situ gitu, aktif di 2 tempat itu, dan ketemu sama beberapa seniman di gelanggang remaja itu gitu. Banyak berinteraksi, akhirnya jadi kebentuk jadi penulis gitu. Dan sampai sekarang ya bisa dibilang cerpen Lupus legend mungkin ya. Iya, memang sih, karena memang pada saat itu kan memang nggak banyak pilihan ya, nggak banyak pilihan idola. Zaman Karena itu kan ada nggak ada cerpen ini internet. sih. Iya. Anita Cemerlang ada zaman itu. Iya. Tapi yang semua Lupus kan bentuknya, iya. Tapi semua kan bentuknya tulisan kan, bukan media-media yang kayak sekarang. Jadi kalau bentuknya tulisan kan sangat sedikit gitu pilihannya gitu kan. Kalau sekarang kan dari mana aja kita bisa dapat hiburan. Kalau itu kan dulu hiburannya ya baca atau yang Dan zaman itu belum ada internetan. Belum ada internet, jadi memang untuk bikin sesuatu yang jadi idola waktu itu jauh lebih gampang menurut saya dibanding sekarang ya. Sekarang sayangannya berarti internasional. Dan cerpen Lupus ditunggu gitu loh. Iya, waktu itu seminggu sekali selalu ditunggu. Saya sempat langganan majalah Hai zaman itu. Hanya demi Lupus itu. Oh iya.
Jadi nostalgia banget gitu loh. Terus kan tadi ada Lupus, ada Olga dan sepatu roda, ada apa lagi? Ada Vanya, waktu itu Vanya saya bikin waktu zaman kos-kosan. Jadi itu cerita tentang anak kos. Vanya dan teman-temannya itu tentang anak kos yang kos di Bandung dan dinamikanya kehidupan anak kos, yaitu di cerita Vanya. Terus cuman itu aja kali ya. Terus yang lain-lainnya ada adanya Lupus saya bikin tapi nggak banyak. Lulu, serial Lulu, tapi nggak terlalu banyak. Lulu benar. Iya. Lulu tidak se-booming Lupus lah. Iya, nggak se-booming karena itu kan cuma spin off ya, istilahnya spin off dari Lupus, kehidupan adiknya gitu dia bikin. Dan di film Ya, kan kebanyakan berapa film yang Lupus? Kalau Lupus ada 6, kalau nggak salah ada 6 film deh, 6 apa 7 ya? Yang Rian Hidayat. Dengan karakter Lupusnya Rian Hidayat? Iya, karakter Rian Hidayat. Nah setelah itu kan habis masa filmnya sempat mati ya, era Mati film suri lah. di Mati Suri. Nah itu terus saya kerja di Indosiar waktu itu, akhirnya bikin Lupus versi sinetron. Ya. Waktu itu ada Irgi juga main, Ya, Irgi, benar. Agnes pernah jadi Lulu juga, Agnes Monica kan. Mona Ratuliu, terus ada Adrian Maulana ya. Ya, sama juga pernah Lupus sama siapa tuh yang anak Bali? Oh iya, Oka juga ya. Iya. Nah, tidak bagus Oka ya itu Lupus tapi versi Jawa ya, dia pendok. Oka kan orang Semarang ya. Tapi lucu banget ya. Dan di Indosiar dulu sempat berapa episode yang sinetronnya? Ada 3 ini, ada tiga musim waktu itu. Jadi musimnya Oka. Oh iya. Habis terus diganti waktu itu, sempat diganti siapa ya satu. Riko Karindra kalau nggak salah, Riko Karindra. Nah, season musim terakhir yang main Irgi gitu ya. Yang Dan zaman itu Rian Hidayat udah nggak ada. Udah nggak ada, Rian Hidayat udah almarhum ya kalau nggak salah. Dan booming juga tuh sinetron Indosiar zaman itu kalau nggak salah. Iya, kalau sinetronnya cukup booming juga. Karena pemain-pemainnya juga sekarang, terutama yang milenial itu semua jadi pemain bagus sekarang ya. Kan ada Abimana juga pernah main di Lupus. Iya. Terus ada Rahel Mariam, Agnes Monica waktu itu, terus Mona Ratuliu semua kan. Dan masih ABG mereka zaman itu. Iya, waktu itu masih ABG, masih pada pacaran. Apalagi Agnesnya masih kecil banget. Saya nemuin aja dia lagi abis jadi presenter acara anak-anak. Karena lucu, terus saya tawarin, mau nggak jadi Lulu, adanya Lupus. Dia mau, ya udah. Karakternya lucu banget. Terus kan ada Lupus, Olga Sepatu Roda, sama Lupus Kecil. Yang sempat difilmkan atau disinetronkan apa lagi nih? Atau mungkin ada judul lain? Olga sempat disinitronin. Olga diangkat sinetron yang main Sarah Sechan waktu itu. Sama Cut Mini Theo. Kalau yang lebarnya di Siranasari kan? Oh iya, itu zaman dulu. Sama Niki Ardila. Iya, Niki Ardila sama Desi Ratnasari itu zaman dulu dia. Filmnya. Oke. Berarti sekarang lagi garap apa nih, Mas? Kalau sekarang ya itu sinetron anak band sama Dari Jendela SMP. Dan itu dari cerpen Mas sendiri juga atau gimana? Enggak, kalau Dari Jendela SMP justru saya angkat dari bukunya Mirawe zaman dulu, buku klasik. Dulu pernah ada filmnya juga yang main Gusti Randa sama Dina Mariana. Dina Mariana, iya benar. Iya. Iya. Pernah nonton sekilas Dari Jendela SMP. Ini kayak ceritanya zaman Gusti Randa Dina Mariana deh gitu. Iya benar itu. Cuma ini kita bikin sekarang. Kondisi sekarang, situasi sekarang ya Dari Jendela SMP, tapi seru juga sih. Kehidupan anak SMP sekarang kan juga seseru zaman dulu juga gitu. Ya, Cuman di sini karena di TV kita hilangin. Kalau waktu itu kan hamil ya, Dina Mariananya hamil terus menikah. Nah, kita kita tetap bikin. Dia dikira hamil padahal dia enggak, karena dia nggak tahu. Agak diplesetkan. Diplesetkan lagi. Disesuaikan juga sama TV-nya. Oke, berarti yang anak band?
Kalau anak band itu baru banget. Waktu itu dari kan saya cerpen, bukan? emang bukan itu khusus bikin itu. Karena kan saya selalu bikin sama Stephen William nih, bikin dulu Anak Jalanan, terus Anak Langit, dan terakhir ini Anak Band. Ya. Jadi ini khusus dibikin emang untuk sinetron, bukan dari buku. Oke. Gini Mas, ngebahas tentang dari cerpen ke film, apa itu memang dia harus persis seperti seperti cerpen si film tadi, atau mungkin boleh diimprove dalam bentuk film? Enggak, harus diimprove malah, bukannya itu. Jadi kalau kita terlalu ikut cerpen atau buku, ya, itu pasti konfliknya sedikit, karena buku itu kan minim konflik kan, dia lebih banyak main dalam terus main narasi, tapi konfliknya tipis-tipis gitu kan. Tapi kalau sinetron kita harus bikin konflik yang benar-benar kayak, karena persaingannya ketat gitu, tiap menit itu harus ada yang kenceng gitu, jreng. Jadi makanya ke sinetron itu kan ada beberapa tokoh misalkan, Mas terlibat nggak? Dilibatin sama si PH nggak untuk pemilihan si talent tadi? Nah, dalam pemilihan talent dilibatkan pasti, karena kan yang paling tahu karakternya tuh penulisnya kan. Oke. Pasti kita ditanya nih, kalau ini bagus nggak gitu karakternya, pas nggak untuk karakter yang dibikin gitu. Nah itu kita sangat terlibat gitu. Tapi yang menentukan pasti dari produsernya gitu. Tapi kita ada triangle, jadi sutradara, produser, sama penulis, itu kita berembuk untuk milih karakter yang paling pas untuk memerankannya. Tapi kadang-kadang juga dibalik, kadang-kadang produsernya punya pemain, misalnya Stephen William sama Natasha Wilona gitu. Nah, kita bikin yang sesuai dengan karakter itu. Nah itu juga bisa kayak gitu. Jadi kita ketemu dulu pemainnya, atau kita bikin karakternya dulu baru cari pemain. Berarti tidak kaku juga ya, bisa di-adjust juga ya? Iya, kalau sinetron sih sangat nggak kaku. Karena kita memang tontonan sehari-hari gitu, jadi cerita juga sangat sehari-hari. Dan Mas Firman kebanyakan ceritanya tentang remaja. Enggak, waktu itu saya bikin kayak Catatan Hati Seorang Istri, itu rumah tangga juga. FTV ya, FTV. Bukan FTV, itu emang series juga, tapi tentang ibu-ibu. Catatan Hati Seorang Istri zaman dulu banget, yang Dewi Sandra yang main. Atau waktu itu saya bikin Cinta Fitri juga. Cinta Fitri kan juga bukan remaja banget gitu, udah berkeluarga. Planning ke depan gimana Mas? Apanya? Planning ke depan? Ya kalau aku sih masih optimis sama dunia ini ya, karena apalagi sekarang banyak lagi booming OTT kan. OTT kayak Netflix, Netflix, ada Disney, terus di Indonesia juga ada kan. Indonesia ada View, ada GoPlay, segala macam. Nah, ya, Netflix. Banyak platform yang buat kita untuk sebagai penulis atau sebagai kreator cerita itu, ladangnya tuh masih sangat dibutuhkan gitu. Jadi aku ngelihatnya malah, misalnya era TV-nya udah selesai, kita masuk ke era digital gitu. Jadi tetap yang penting kita open mind aja, maksudnya kita, karena pasti beda media, pasti beda ini juga kan, beda penonton dan beda treatment ceritanya. Nah kita harus benar-benar ngikutin zaman lah gitu, jangan kayak kalau misalnya waktu itu adalah beberapa teman yang penulis yang dia nggak mau ikut zamannya sinetron gitu, dia nganggap cerita sinetron itu adalah cerita-cerita yang apa sih itu ya, terlalu sinetron banget gitu. Kalau kita nggak membuka kayak gitu, kita nggak akan bisa survive di dunia sinetron. Ya udah, jadi penulis buku ya masanya akan selesai ketika booming bukunya selesai gitu. Nah sebetulnya kalau jadi pengarang tuh kan kita harus bisa di semua media gitu. Kadang-kadang kita juga nulis untuk iklan yang copywriter di iklan gitu, itu harus bisa juga memakai. Atau nulis juga di sekarang produksi iklan. Nggak, banyak teman saya ke situ, saya sebetulnya nggak masuk ke situ, cuman saya ngelihat bahwa dunia profesi menulis itu bisa ke situ. Atau kita bikin cerita dulu zaman Twitter kan bikin cerita pendek yang mini-mini kata gitu, tapi bersambung. Nah kita harus bisa gitu sebagai penulis tuh, media apapun kita harus bisa gitu, karena basicnya kan
sama ya kreativitas. Yang penting kita kreatif ya udah. Mas Bima punya channel YouTube nggak sih? Nggak punya. Nah, Nggak karena punya. kan banyak tuh semua pada ke YouTube larinya. Atau mungkin Iya. ada planning bikin web series atau apa gitu di YouTube? Kalau web series iya ya ada planning sama teman-teman tapi belum terlaksana gitu. Tapi kalau dibuat di ini udah saya dibuat video.com kan bikin web series ada 2 judul. Saya bikin Omen sama The Girls in the City itu buat test case aja gitu. Tapi nanti kedepannya sih saya pikir memang kita harus merambah ke web series buat YouTube, buat OTT dan konten itu. Ya, tuntutan zaman ya di milenial sekarang. Iya. Orang udah udah ninggalin TV kan dia pasti nontonnya YouTube, nontonnya di OTT. Apalagi dengan pandemi sekarang, semua orang di rumah, udah akhirnya jujur semua pada buka channel YouTube. Iya betul. Atau nonton itu kan, nonton filmnya juga udah bioskop nggak bisa, Netflix lah atau yang lain-lainnya. Iya. Oke Mas Iman, makasih ngobrolnya. Sukses terus, ditunggu karya-karya Mas berikutnya. Amin. Iya. Pada waktu ketemu dong. Iya, boleh nanti kalau udah ini ya. Kalau sebetulnya sih bisa sih diatur-atur kalau weekend gitu. Kan weekend agak nggak sepadat Senin weekday. Nanti ketemu tapi di luar apa di mana gitu. Iya, ya tetap dengan protokol kesehatan lah. Iya, kesehatan. Oke, makasih waktunya. Sukses terus dan sehat terus. Iya, sama-sama. Makasih Mas. Oke, makasih, sampai ketemu ya. Yo. See you.